Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Hikmah, mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah semester 4, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Yasini Pasuruan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah aspek Hukum Ekonomi Syariah dengan tema takmin yang diampu oleh dosen Bapak Isadur Rafiq MHI. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu apa itu takmin. Takmin yang diambil dari kata amanah dan memberikan, yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, bebas dari rasa takut. Takmin sama dengan takaful sama dengan ta'awun, yaitu usaha saling tolong menolong atau ta'awun dan melindungi atau takaful di antara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana atau dana tabarruk yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah untuk menghadapi resiko tertentu. Kemudian dasar dan landasan hukum, yaitu yang pertama Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Kemudian Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Yang ketiga ada hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, sesungguhnya seseorang yang beriman itu ialah barang siapa yang memberi keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa raga manusia. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keempat yaitu sumber hukum Islam, yaitu kompilasi hukum ekonomi syariah. Selanjutnya yaitu unsur-unsur asuransi. Yang pertama yaitu adanya penanggung, yaitu satu atau lebih perusahaan asuransi yang akan memberikan ganti rugi kepada tertanggung atas kerugian yang dideritanya sesuai dengan polis yang diterbitkannya. Kemudian adanya tertanggung, yaitu orang atau badan hukum yang memiliki kepentingan keuangan terhadap objek yang dipertanggungkan sehingga dia memiliki hak untuk memberi proteksi asuransi. Kemudian yaitu perjanjian atau polis, yaitu dokumen kontrak antara pihak tertanggung dengan perusahaan asuransi yang merumuskan objek yang ditanggung, masa pertanggungan, besarnya pertanggungan, dan syarat-syarat pertanggungan. Selanjutnya yaitu premi, yaitu pembayaran dari tertanggung kepada penanggung sebagai imbalan jasa atas pengalihan resiko kepada penanggung. Selanjutnya yaitu klaim, yaitu sejumlah pembayaran atau penggantian rugi dari pihak penanggung atau perusahaan asuransi kepada pihak pemegang polis atau yang ditunjuk akibat timbulnya kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang diderita tertanggung, atau meninggalnya seseorang sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati di dalam polis. Selanjutnya yaitu manfaat takmin. Yang pertama yaitu salah satu media untuk berinvestasi dan untuk saling tolong menolong. Yang kedua yaitu menciptakan ketenangan untuk berusaha atau bekerja. Yang ketiga mengurangi beban keuangan akibat timbulnya kerugian. Yang keempat yaitu menyediakan dana apabila terjadi musibah. Yang terakhir yaitu mengurangi ketidakpastian resiko. Selanjutnya prinsip dasar asuransi yaitu pertama insurable interest, yang kedua utmost good faith, yang ketiga indemnity, yang keempat proximate cause, yang kelima subrogation, yang keenam contribution. Yang pertama yaitu insurable interest, kepentingan yang dipertanggungkan, merupakan hal berdasarkan hukum untuk mempertanggungkan suatu resiko berkaitan dengan keuangan yang diakui sah secara hukum antara tertanggung dan suatu yang dipertanggungkan dan dapat menimbulkan hak dan kewajiban keuangan secara hukum. Memberikan hak kepada seseorang untuk mengasuransikan karena adanya hubungan keuangan yang diakui hukum antara orang tersebut dengan objek yang diasuransikan. Contohnya, 1. Bapak Ahmad memiliki mobil. 2. Andi memiliki rumah. Maka Bapak Ahmad tidak dapat mengasuransikan rumah Andi. Begitupun juga Andi tidak dapat mengasuransikan mobil Bapak Ahmad. 2. Utmost good faith atau iktikad baik, yaitu
Dalam penetapan setiap suatu kontrak haruslah didasarkan kepada itikat baik antara tertanggung dan penanggung mengenai seluruh informasi baik material maupun intermaterial. Yang ketiga yaitu indemnity atau ganti rugi, yaitu mengendalikan posisi keuangan tertanggung setelah terjadi kerugian, seperti pada posisi sebelum terjadi kerugian tersebut. Dalam hal ini tidak berlaku bagi kontrak asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan karena prinsip ini didasarkan kepada kerugian yang bersifat keuangan. Selanjutnya yang keempat, proximate cause. Prinsip ini berkaitan erat dengan masalah terjadinya peristiwa-peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian-kerugian keuangan bagi tertanggung. Penggantian kerugian oleh perusahaan asuransi hanya akan dibayarkan apabila peristiwa yang efisien atau dominan menimbulkan kerugian itu. Selanjutnya yaitu subrogation, yaitu hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menutup pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian. Artinya, dengan prinsip ini penggantian kerugian tidak mungkin lebih besar dari kerugian yang benar-benar dideritanya. Kemudian contribution, yaitu suatu prinsip di mana penanggung berhak mengajak penanggung-penanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada seseorang tertanggung, meskipun jumlah tanggungan masing-masing penanggungan belum tentu sama besarnya. Selanjutnya, akad-akad pada takmin. Dalam prinsip syariah ada dua, yaitu akad muawadoh meliputi akad wakalah bil ujroh, akad mudharabah dan akad mudharabah musytarakah. Yang kedua akad tabaruk yang meliputi hibah atau atoya. Selanjutnya yaitu akad wakalah bil ujroh, pengertiannya yaitu akad untuk memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi sebagai wakil dari peserta dalam mengelola dana tabaruk dan atau dana investasi peserta dengan imbalan fee atau ujroh. Kemudian prinsipnya terdapat dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 549 yang berbunyi, wakalah bil ujroh boleh dilakukan antara perusahaan takmin, agen sebagai bagian dari perusahaan dengan peserta. Kemudian objek dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 550 menyebutkan yang A. Kegiatan administrasi pengelolaan data, B. Pembayaran klaim, C. Investasi, D. Pemasaran. Yang perlu dicantumkan dalam akad wakalah bil ujroh yaitu terdapat dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 551 meliputi hak dan kewajiban peserta dan perusahaan, besaran, cara, dan waktu pemotongan ujroh dari premi. Selanjutnya yaitu kedudukan para pihak telah disebutkan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 552. Selanjutnya yaitu akad mudharabah musytarakah, yaitu akad untuk memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi sebagai mudharib dalam mengelola investasi dana tabaruk dan atau dana investasi peserta dengan imbalan bagi hasil yang besarnya ditetapkan berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan. Kemudian ketentuan hukumnya terdapat dalam pasal 554 yang perlu dicantumkan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Telah dijelaskan bahwa hak dan kewajiban peserta dan perusahaan takmin, besaran, cara, dan waktu pembagian hasil investasi. Kemudian pembagian hasilnya dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 557 dijelaskan hasil investasi dibagi secara proporsional atau bagi hasil investasi sesudah diambil atau dipisahkan atau disisihkan untuk perusahaan, dibagi antara perusahaan sebagai pengelola modal dengan peserta sesuai dengan nisbah yang disepakati. Kemudian yaitu akad tabaruk atau non tabungan. Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah di pasal 561 dijelaskan bahwa akad non tabungan pada takmin mengikat pada semua bentuk transaksi yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. Tentuan umumnya terdapat dalam pasal 560 serta hal yang perlu dicantumkan terdapat dalam pasal 562. Kedudukan para pihaknya terletak pada pasal 563 serta kedudukan para pihak terletak pada pasal 564. Kemudian premi dana asuransi syariah.
Jika berbentuk investasi maka akan terjadinya tijari. Kemudian jika tabarruk maka akan terjadi takaful. Selanjutnya yaitu karakteristik takmin. Dasar hukumnya yaitu Al-Quran, hadis dan sumber hukum Islam lainnya. Akadnya yaitu akad tabarruk, akad tijari meliputi mudharabah, wakalah, syirka dan lain-lain. Pengelolaan dananya, terpisahnya dana antara perusahaan dengan peserta, tabarruk dengan tabungan atau investasi. Kemudian kepemilikan dananya yaitu iuran atau kontribusi peserta merupakan milik peserta, perusahaan asuransi sebagai pemegang amanah dalam pengelolaan dana. Kemudian fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang asuransi yaitu 1. Fatwa nomor 21 tentang pedoman umum asuransi syariah. 2. Fatwa nomor 39 tentang asuransi haji. 3. Fatwa nomor 51 tentang mudharabah musytarakah pada asuransi syariah. 4. Fatwa nomor 52 tentang akad wakalah bil ujrah pada asuransi dan reasuransi syariah. Yang kelima, fatwa nomor 53 tentang akad tabarruk pada asuransi dan reasuransi syariah. Kesimpulannya, takmin adalah usaha saling tolong-menolong dan melindungi antara kedua pihak yang tertanggung dan penanggung yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian dasar hukumnya ada Al-Quran, hadis, serta kompilasi hukum ekonomi syariah. Kemudian unsurnya ada penanggung, tertanggung, perjanjian, premi dan klaim. Kemudian manfaatnya yaitu mengurangi beban keuangan akibat timbulnya kerugian, media investasi untuk saling tolong-menolong. Kemudian akadnya yaitu ada akad muawadhah dan akad tabarruk. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.